Oke, ya teman-teman sekalian, hari ini tanggal 21 Agustus ya. Wah, hari ini kita latihannya yang biasa-biasa aja, yang standar-standar aja. Berarti kita nggak bisa ngandelin gerakan-gerakan yang baru, nggak bisa ngandelin gerakan-gerakan yang mungkin rada berat. Maka hari-hari Senin, apa yang bisa kita andalkan adalah fokus dan konsentrasi. Kedisiplinan nafas menjadi kunci, gitu ya. Ini kesempatan baik untuk selalu memperbaiki fokus. Hari Senin juga kesempatan baik untuk ngatur lagi nafasnya, disiplinnya lebih baik dari latihan sebelumnya. Oke. Atur nafas perutnya, tarik perlahan lewat hidung, kembungin perutnya. Begitu penuh langsung dibuang, kempesin sekempes-kempesnya, buang sampai benar-benar habis. Ya, itu yang teman-teman bisa lakukan sekarang. Rimes, relax. Kita belum apa-apain dulu, atur dulu, tenangkan dulu. Ngatur nafas adalah satu cara kita mengaitkan fokus dan konsentrasi. Pasti banyak hal yang dipikirkan. Simpen dulu, ya. 30 menit, 40 menit kita mau mikirin hal yang sederhana, yang esensial, nafas, ya. Izinkan badannya, pikirannya untuk ada bersama di sini untuk berlatih. Silahkan fokus, buang sampai habis. Ya. Kunci olah nafas adalah buang sampai habis. Kunci olah energi adalah selalu merasakan hadirnya energi, kepadatan, maupun putarannya. Buang sampai habis. Sok tenang dulu. Ya. Tadi stretching yang versi barunya rada-rada lumayan sih menurut saya. Ya. Jadi kemarin-kemarin saya mikir, apalagi ya yang kira-kira yang perlu kita improve. Oh ternyata stretchingnya perlu di-improve. Ya, karena menurut saya banyak di antara kita yang posturnya rada-rada kalau hari-harian itu kurang bagus gitu ya. Maka kita harus beresin postur. Kenapa? Karena setiap latihan kita diminta punggungnya tegak. Maka stretchingnya mulai difokuskan gimana postur tubuh tegaknya lebih mudah gitu ya. Buang sampai habis. Oke. Kita mulai dengan yang sederhana, yang simple, yang sampaikan asumsinya teman-teman duduk ya. Cuman 4 perut, 4 dada. Seperti biasa, pas tarik nafas perut buka, penuh di sini. Kalau udah penuh langsung dibuang ke bawah ya. 4 kali, setelah itu lanjut ke nafas dada ya. Dalam 3, 2, mulai tarik perlahan. Setiap gerakan, setiap senti rasakan minimal gesekan dengan udaranya. Penuh di sini, tek langsung dibuang lagi. Ya. Sepelan mungkin, makin pelan makin bagus. Ya, saya nggak lagi ngaba-ngaba teman-teman. Silakan diatur sendiri. Nafas perutnya 4 kali dengan gerakan simpel buka doang. Gitu ya. Begitu selesai, silahkan lanjut 4 nafas dada. Kalau teman-teman yang belum tahu, nafas dada itu ditarik lewat hidung, kembungin dadanya, ditahan dulu selama mungkin. Pas buang, kempesin dada sampai benar-benar habis, buangnya lewat mulut. Makin pelan, makin bagus. Ya. Fokus, habis, fokus, habis. Fokus, habis, fokus, habis. That's it, good. Ya, nikmati. Kalau yang udah, tenang dulu. Tangannya buka di atas paha, punggungnya tegak. Kalau duduk ya, kalau berdiri kayak saya berarti taruh samping badan, punggungnya tegak. Nikmati dulu. Ya, latihan tuh ada banyak banget sisi enaknya. Nikmatnya bisa banget kerasa. Ya, nikmati aja dulu. Ya. That's it, good. Yang sudah, tenangkan pikirannya, punggungnya tegak, relax. Dalam hitungan 3, niatkan ke lapangan latihan. Lapangan latihan itu sama aja kayak kalau kita merem itu kita ada di lapangan yang sama gitu.
Bayangin gitu aja ya, niatkan berada di lapangan yang sama. Baik teman-teman yang aktif latihan maupun yang hanya mendengarkan, silahkan niatkan dalam 3, 2, silahkan mulai. Bagus. That's it, good. Padat semua, banyak banget ini yang datang. Good. Kunci dengan cara merasakan depan, belakang, kanan, kiri. Rasakan sekeliling teman-teman. Terus. Terus masih. Bagus. Oke. Kita mulai dari yang simpel, sederhana. Tangannya taruh depan dulu. Fokus, konsentrasi. Rasakan gitu di daerah sininya tuh. Saat gitu. Ada sesuatu pasti. Ya, teman-teman, Kang saya pengen ngaktifin software penyerapan, mangga boleh. Kang saya pengen ngaktifin yang tahanan, boleh. Apapun yang teman-teman mau aktifkan silahkan, gitu ya. Nanti kecas otomatis, gitu ya. Kang saya belum pernah ikutan nih, baru pertama, ikutin aja, gitu ya. Yang penting jaga nafas ya. Kalau nafas dada belum tahu, nafas perut. Kalau nafas belum tahu, nafas biasa juga nggak apa-apa. PR-nya nanti lihat video yang tentang nafas perut dan dada, ya gitu ya. Full, siap-siap. 4 gerakan dasar, kalau yang belum tahu lihat ke depan, yang udah tahu nafas masing-masing ya. 3, 2, dada, tarik, buka, kayak tadi persis. Penuh di sini, tahan dulu. Kalau udah siap, buang pelan-pelan. Kang, saya berdiri, boleh nggak habis gini pakai kuda-kuda? Boleh, silahkan. Dimodif masing-masing. Sampai benar-benar habis dulu ke bawah. Tarik. Samping dada. Bola energi kerasa telapak tangan kanan dan kiri. Tahan dulu. Buang ke depan. Buka dulu tangannya, telapaknya. Rasakan tolakan di depan. Lawan. Sampai benar-benar habis. Kalau sudah, ambil lagi bola kanan dan bola kiri. Tarik. Tahan dulu. Buang, dorong ke atas. Lawan berat yang dari atas. Sampai habis. Tarik. Gabungkan. Depan dada gitu ya. Segini jaraknya. Tahan dulu. Tolakan dari depan rasain. Buang lawan. Ini nanti ngebentuk bola yang besar di sini. Habis, 1 kali lagi sama persis. Ambil, tarik, das. Tangan kanan, tangan kiri. Telapaknya ada bola, rasakan. Apalagi pas nahan ini pasti kerasa banget. Tahan dulu. Ini udah nyerap di sini. Buang, dar. Bawah, gitu ya. Sampai benar-benar habis. Kalau sudah habis banget, baru ambil lagi bolanya, tarik, dar. Telapak kanan dan kiri ada kerasa. Tahan dulu. Buang, buka, dorong. Sampai habis. Tarik, ambil bola. Tahan dulu. Dorong atas. Habis. Tarik, gabungkan. Tahan dulu. Buang, dorong. Yang belum di-mute ya. Habis. Diam di sini.
bikin bola di depan. Tak, gini. Ya, kalau di samping segini ya. Tuk, ya, sebahu. Tak, rasain dulu ada bola yang kerasa antara telapak tangan dan kiri. Ini kayak megang bola beneran. Sat, gitu rasain dulu. Kita jeda pakai kompresi ya, biar ada dahsyat sedikit ya. 2 kali nafas doang. Tarik, deketin. Telapaknya kaki, lihat, tarik, deketin. Tahan ke samping. Buang, satukan. Habis dulu, one more time. Padat, habis, tarik, deketin, dekatkan. Tahan ke samping. Buang, satukan. Buang. Rasain ini ada tolakan yang gede banget nih antar telapak. Dan paksa, padat. Baru lanjut. Tarik ke bawah. Tahan naik ke atas. Buang ke depan. Selalu rasakan ada bola di sini. Kalau yang udah ngerasain putaran, rasakan putarannya. Tarik lagi, masih ulangi. Tarik ke bawah. Kerasa, tahan naik ke atas. Buang, dorong depan. One more time ya. Kalau teman-teman yang udah hawa panas, berarti ada titik panas nih di sini. Rasain. One more time. Terakhir, tarik ke bawah. Tahan ke atas. Buang, dorong depan. Habis, kompresi lagi. 2 kali nafas lagi. Tarik ke deketin. Tahan ke samping. Gerakan nggak terlalu penting ya. Yang penting jaga nafasnya, rasain kepadatannya. Buang, jebret, satuin. Bah, sini. Habis, habis-habisnya. Tarik lagi. Kompresinya cuma 2 kali, 2 kali. Tahan samping. Tak, coba rasakan ada bola energi telapak tangan dan kiri. Buang, dar. Lanjut, langsung tarik dada, dekat dada. Dari samping ini ya, tahan dulu. Buang, rasakan dada, perut, ke belakang, punggung bawah, punggung atas, bahu, lengan, buang. Bas. Ke telapak. Sampai habis. 3 kali nih. Again, tarik, kumpulin. Tahan dulu. Buang, dada, perut, muter ke belakang, punggung bawah, punggung tengah, punggung atas, bahu, lengan, habiskan di telapak. One more time. Tarik, das. Tahan dulu. Buang, bawah, belakang naik, sampai bahu, lengan, dar, depan. Habis. 2 kali kompresi. Mulai lagi, tarik, deketin. Tahan ke samping. Buang ke depan. Bas. Satukan, ini berat sekali. Semua beratnya diambil. Tarik, deket. Tahan samping. Buang, satuin. Habis, langsung. Bikin mangkok, tarik. Tahan dulu. Buang ke bawah. Habis, tarik. Di sini diam, tahan di sini. Buang. Samping. Perhatiin telapaknya. Tarik. Buka. Telapaknya ngadep ke atas.
Tahan dulu. Buang ke bawah. Tarik atas lagi. Tahan. Buang, satuin lagi. One more time. Habis. Tarik, bikin mangkok. Tahan dulu. Buang bawah, press. Habis, tarik. Tahan di sini, ini ada tolakan antara dada sama telapak tangan. Rasain, tahan dulu. Buang samping. Habis. Tarik, buka telapak. Tahan dulu. Buang bawah. Das. Ini ada tolakan dari bawah gitu. Sat, bawah. Habis. Tarik dulu. Buka lagi atas. Tahan. Berat. Buang. Satu ya. Rasain dulu posisinya diam di sini. Tarik, tahan, dan buang. Rasakan makin nafas pertama, ke kedua, ketiga, dia makin kerasa sih kepadatannya. Putarannya makin kerasa kalau yang udah putaran. Panasnya makin ngumpul kalau udah yang ngumpul. Tiap orang akan beda-beda. Kang, saya baru. Nggak apa-apa, rasain aja apa yang dirasain dulu. Ya, nanti juga jadi peka. Teman-teman gitu, teman-teman gitu dulu. Saya bantu izin untuk setting dulu sebentar ya. Sok, fokusin nafasnya, buang sampai habis di posisi ini. Yang baru gabung, coba niatkan ke lapangan ya. Oh, nice, very nice. Bagus banget terus. Jaga di situ dulu. Jaga di situ dulu. Saya cek dulu ada berapa nih. Kayak lumayan banyak. Nggak kelihatan. 88. Oke, good. Terusin ya Kang ya. Terusin ya Teh ya. Saya bantu izin setting dulu sebentar. Oke. Posisinya masih mirip sama banget. Cuman bedanya adalah jari-jari hampir tempelkan. Hampir ya, jangan kena. Hampir. Jempol dengan jempol, telunjuk dengan telunjuk, hampir tempelin. Jadi si posisinya jadi mulai kayak nyakar gitu. Tak gitu. Kita mau coba teman-teman nanti dibantu supaya penyaluran ke ujung jarinya jauh lebih dahsyat. Nanti akan kerasa kayak jempol sama jempol tuh kayak ada yang nyambung, kayak ada kayak selang gitu. Kayak ada yang ya kalau dulu belajar fisika mungkin kayak ada medan magnetnya. Ya, deketin aja dulu. Sambil disalur, buang, war gitu. Akan kerasa padat, minimal pasti gerenyam-gerenyam tuh ya. Nah, terusin. Sampai baal. Kalau, ya dokter, biar settingannya jalan dulu. Terus, buang sampai habis. Nafas-nafas dada. Ya, jadi kita udah tadi satu rangkaian lengkap ya dari 4 perut 4 dada, terus keempat gerakan dasar, kemudian pemutaran di telapak, pemutaran di tubuh, kemudian kompresi, ya tinggal ditambah penutup, beres itu ya satu rangkaian yang lengkapnya. Tapi kita belum mau tutup dulu. Terus. Masih rasain, tak gitu. Apapun itu teman-teman rasain, apapun itu teman-teman benar-benar rasain.
Oke. Ujung jari ya, ujung jari rasain. Oke. Hitungan 3, perhatiin, tarik ke sini, buang ke depan sambil cakar. Ya, bareng-bareng. 3, 2, 1, tarik. Rasain yang ujung-ujung jari sekarang. Tahan dulu. Buang, der. Sampai benar-benar habis. Kalau udah habis, tarik lagi. Tahan dulu. Buang, der. Kalau udah habis segitu lagi. Ya, simpel kan? Tarik. Bedanya adalah fokusnya di ujung jari. Fokusnya di ujung jari. Fokusnya di ujung jari. So, sekitar 1 menit sampai 2 menit lah. Gituin dulu, dipaksain ya. Dipaksain dulu, nafasnya benar-benar disiplin, buang harus sampai habis. Rasakan di ujung-ujung jari. Titik fokusnya di situ. Kang, saya nggak kerasa apa-apa. Udah, rasain aja dulu. Ya, jari kan punya ya. Ujung jari pasti punya. Minimal ngerasain kulit mah. Pasti bisa. Sokder. Masih dikit lagi. Masih dikit lagi. Masih dikit lagi. Kenapa kita mau ada di ujung jari ada bola-bola? Karena itu kalau ada kerasa bola berarti di situ udah ada yang muter pasti. Ya putarannya nggak kerasa itu masalah keberapa. Tapi kalau bulat kerasa ada yang baal gitu yang kayak padat-padat berarti udah ngumpul. Ngumpul itu pasti karena putaran. Berarti teman-teman kalau udah kerasa ada bola-bola tuh udah bisa muterin di ujung-ujung jari. Yakin aja. Geder, buang sampai habis, rasain terus. Buang sampai habis, rasain terus. Oke. Oke. Sambil terus melakukan, ya, perhatikan. Nanti di aba-aba 1 2 3 gitu, pas aba-aba 3, kan tadi kita gitu ya ke jari-jari. Aba-aba 3 teman-teman telapaknya gini dikit gitu ya. Cekungin dikit. Terus taruh aja di atas paha, gitu, atau di samping badan. Tek. Nanti akan kerasa ada yang ngumpul di tengah. Jadi posisinya gitu. Kan kalau terbuka gini, kalau ini diginin, tek gitu. Ya, nanti semuanya bakal ngumpul ke tengah. Tek gitu ya. Siap-siap, terusin aja dulu. Wah, terusin aja dulu. Hitungan 3, siap-siap. 1, 2, 3. Selesaikan dulu gerakannya, lalu posisi tangannya tek gituin. Saya nggak tahu namanya apa diapain. Tek, taruh, peng gitu. Taruh atas paha. Peng. Fokus di tengah-tengah cekukan cekukan yang dibuat itu. Nanti akan ngumpul semuanya ke sana. Ini akan bikin energi kita kalau tadinya bulatnya gede, jadi mengkerut jadi kecil. Artinya lebih kencang lagi muternya. Jadi fokus banget. Ya, ini yang mau saya kencang pisan. Kayak ngebor itu. Ya. Ini yang oke, harus digituin. Ya. Ini gunanya nanti buat kalau batu ginjal, batu empedu yang kira-kira harus dikikis, ini efektif banget. Ya. Kalau teman-teman itu orang yang pakai tangan kanannya tetap gini. Ya, tetap persis kayak tadi. Ya, saya deketin ya, tetap kayak tadi. Kalau teman-teman biasanya pakai tangan kiri, yang tangan kirinya tetap begitu. Ya. Kalau kita pakai tangan kanan kan gini. Coba niatin yang tangan kirinya itu jarinya 2 atau 1, nyalurin bikin bola di ujung jari. Yang satu aja atau 2 aja, gitu ya. Biar lebih kerasa gitu ya, siapa tahu ada teman-teman yang belum biasa kerasa, ini pasti kerasa nih. Terus jarinya ketengahin dikit gitu, pelan-pelan jalanin ke arah titik tengah itu.
Biar nanti lebih terstimulan, teman-teman kerasa banget, puterin lagi, padetin lagi. Jadi cuman menunjuk ke titik tengah yang tadi cekukan. Ya, nanti akan kerasa kayak ada yang nyekrup, atau ada yang kayak laser nembak, kayak ada yang neken. Fokus di titik itu, atur lagi nafasnya, full terusin. Kalau digoyang-goyang dikit boleh, maju mundur dikit boleh, biar kerasa. Biar teman-teman ngerasain sendiri betapa tajamnya si bentukan energinya. Ya, gitu dulu, peng gitu. Teng gitu. Gitu. Gini boleh, mau gini boleh. Peng gitu. Buat menstimulan. Jadi otak kita nanti ngerekam ini. Sampai kalau teman-teman lepas, titiknya masih kerasa. Ya, kalau teman-teman udah nggak gini-gini lagi nih, tek masih kerasa. Berarti si bolanya padat banget. Masih? Masih? Masih di dipancing ya, terus gitu gitu. Yo, hitungan 3 semuanya bareng-bareng, langsung tarik lagi ke sini dengan tetap nyekung ya. Berarti tangan kanan sama kiri nyekung. 1, 2, 3, tarik, cekungan dua-duanya, tetap pertahankan rasa yang di tengah, tahan dulu, buang posisi tetap cekung. Nah, gitu. So, harusnya ini kerasa padat banget dari depan. Terus, habis, gitu lagi, das, jebret, das, jebret, gitu ya. Pas ke depan harusnya kerasa banget ini. Terus, geder, 1 menit. 1 menit. Sok, settingannya aktif banget. Tinggal teman-teman geder fokus, 1 menit doang, saya ngitung jamnya kok. Terus, tangannya dicekungin, gitu. Sok, keluar dari latihan ini, teman-teman pasti bisa ngumpulin padet, kecil, padet, putarannya kenceng, dengan sangat cepat, gitu ya. Asal memang harus diulang-ulang dulu, biar otaknya ngerekam, badannya ngerekam, energinya juga tahu harus gimana. 1 menit ini teman-teman benar-benar rasakan, ya. Geder, terus. Good. 30 detik lagi. 30 detik lagi. Masih simple banget, dorong ke depan. Simple banget, dorong ke depan. 15 detik. 15 detik. Ini nanti kepake buat minggu depan ya, hari Kamis ya. Nah, ini disiapin buat Kamis. Kamis saya pengen ngajak teman-teman ke lapangan yang sedikit baru, gitu ya. Ada bedanya, bukan lapangan yang sekarang dipakai latihan, tapi Kamis. Oke. Selesaikan buangnya sampai benar-benar habis. Begitu udah habis, udah posisi tangan jadi biasa, tarik, kumpulin bola, naik ke atas penutupan, tahan di atas selama mungkin. Kalau sudah siap, buang samping. Di sini nafas dada 3 kali yang terbaik, yang paling bagus teman-teman bisa, tahannya selama mungkin, buang harus sampai habis. Rasakan lengan, terutama telapak, nanti akan kerasa banget yang ngumpul. Harusnya sekarang juga udah kayak nitik, tuh ada titiknya. Habis banget, udah 3 kali nafas dada di sini, nafas keempat, tarik naik ke atas lagi. Tahan dulu di atas, selama mungkin bisa, pas buang niatin ngebersihin sama nge-recharge energi tubuh. Pas ke bawah, dar, rasain bener-bener pundaknya ke belakangin dulu mentok, baru ke bawahin, ingat salurin sampai ke kaki. Bas.
Kalau udah, buka, nafas dada 3 kali, baru nafas perut. Ya, bagian nafas dada dan nafas perut yang terakhir itu sangat-sangat penting. Ya, disitulah teman-teman akan mengumpulkan kembali hasil kerja keras latihan saat ini. Jadi pastikan nafasnya benar-benar fokus. Pastikan feel-nya selalu dijaga, pastikan kepadatannya kerasa, buang sampai habis. Ya. Oke ya, sebentar. Sambil teman-teman selesaikan, gak usah buru-buru ya. Selesain senafasnya teman-teman. Ya, sekecepatan nafasnya teman-teman. Gak usah buru-buru, gak usah, ini mah gak usah buru-buru sih. Karena latihan kita kan gak harus barengan, gak harus sama. Tapi harus latihan gitu ya. Kita nggak harus barengan, nggak harus sama, tapi harus fokus gitu. Sesuai dengan nafas masing-masing. Juga ditutup, terus nafasnya atur yang baik ya. Oke. Pastikan nafas perutnya udah terbaik ya. Ya. Rata-rata kebanyakan orang zaman dulu yang latihan zaman dulu ya, masih ada perguruan kita, itu melupakan betapa pentingnya nafas perut. Sehingga apa yang dia latih mungkin kerasanya gagah gitu ya. Kerasanya udah kayak pendekar, padahal energi yang disimpannya kacau balau gitu ya. Nah, itu yang kesalahan yang pengen kita tidak ulangi gitu ya. Oke. Sambil kalau teman-teman ini ada yang mau ditanyain, mangga boleh, mau tentang latihan, mau cerita tadi kerasanya gimana, mungkin ada yang bingung, apapun, nggak nyambung sama latihan juga boleh. Kita punya sekitar, panjang malah. Berarti latihannya ini tadi cuman setengah jam. Ya, latihan cuma setengah jam dengan gerakan yang standar banget, yang udah jadi bakunya kita. Ada yang mau nanya? Silakan, boleh. Open mic-nya satu-satu gantian. Silakan. Belum? Belum ada? Kang, Oh, boleh, mangga Kang, silakan. ini waktu napas dada secara nggak langsung nyalur ke kepala itu. Terus kayak ada yang nusuk itu di hipotalamus. Itu kenapa itu Kang? Ada yang nusuk Perasaan di sini gitu? Gitu. Yang kayak di sini gitu? Cung-cung gitu? Ya, di kepala, di ubun-ubun. Oh ya. Ya. Oke. Oh, ubun-ubun ya. Udah bisa sama. Kenapanya adalah karena ini mungkin nanti teman-teman bisa sampaikan lagi ya ke murid-muridnya nih, kan teman-teman, ini kan saya ngelatih para pelatih nih ya. Nah, pola latihan kita itu saat-saat ini selalu menggabungkan antara energi metafisik dan olah nafas. Jadi otomatis settingan dan teman-temannya juga mendukung agar kita selalu bisa ngerasain si metafisik. Nah, siapa yang ngerasain metafisik? Itu si pituitari itu kan, hipotalamus. Nah, jadi sejak awal setiap orang yang pernah latihan sama kita, baik sekali doang niat ke lapangan, maka itu ada settingan standarnya. Settingan standar adalah setiap dia olah nafas pasti akan nyambung ke sini. Kenapa? Karena konsep kita adalah bahwa ketika kita berlatih dan kita
pituitarinya bisa aktif, itu akan membuka banyak banyak potensi lah. Jadi kan saya nganggapnya kita tuh semuanya pemula, nggak bakat, nggak ada turunan, nggak apa gitu ya. Pokoknya kalau anak SD mah benar-benar dasar banget gitu. Nah, makanya saya settingnya seperti itu supaya teman-teman setiap ngatur nafas otomatis terpicu gitu. Jadi wajar kalau yang nyut-nyutan di sini. Jangankan gitu, sebetulnya nggak latihan juga teman-teman fokus sedikit pasti di sini. Kalau yang peka pasti kerasa ini di sini. Karena itu otomatis ngalir ke situ. Ya, apalagi pas gini, tadi kan teng ke atas. Pas lewat ke atas itu, sebetulnya ini, oh iya saya lupa jelas. Pas gini sebetulnya kayak gini nih, kayak berdoa begitu. Si telapaknya di kedepanin muka. Nah pas gitu tuh sebetulnya nyalurin just ke sini. Gitu. Jadi memang semuanya ada settingan gitunya Kang. Jadi nggak ya wajar lah, nggak usah kaget lah. Kalau tahu berarti peka gitu. Oke. Apalagi silakan yang mau nanya. Malam, Kang. Boleh, Teh Erin, gimana kabarnya Teh? Sehat? Alhamdulillah, baru Oh ya. balik rumah sakit, Kang. Oh siap. Kang, kalau kelayangan wajar nggak, Kang? Saya habis selesai Kelayangan. kayak ngelayang. Oh, tadi makan dulu nggak? Makan cuman emang kurang tidur karena bolak-balik ke rumah sakit. Oh ya. Kalau latihannya sendiri, kalau memang ngatur nafasnya bener, bahkan kayak mau pingsan sih kalau saya mah. Kenapa? Iya. Ketika kita benar-benar ngatur nafas, beban ke badan itu tinggi ya. Nah, jadi sangat wajar kalau kita belum biasa, nanti dia akan, ya kayak kita lari nggak maraton lah, mungkin kayak lari sprint gitu ya, tiba-tiba ya kayak gitu kondisinya. Memang seperti itu, jadi wajar banget. Apalagi kalau kita tidak mempersiapkan untuk latihannya. Persiapan latihan sekarang. Nah, sekarang pertanyaan Teteh membuka persiapan latihan sebetulnya bagusnya idealnya seperti apa. Nah, karena kita kalau ini ya, teman-teman nilik-nilik dulu nih. Saya latihannya bener atau enggak? Ya, bener atau enggaknya itu dari mengatur nafasnya itu disiplin atau enggak, ya. Kalau kita latihan nafasnya itu disiplin, maka saya sangat nyaranin teman-teman 2 jam sebelum latihan makan dulu aja. Ya, nggak usah banyak-banyak banget, tapi ada yang masuk gitu ya, entah ya apalah yang masuk. Karena itu pasti kepake si energinya. Si bahan makanan itu kan 2 jam sebelumnya berarti dia udah sempat masuk tuh ke dalam pencernaan, gulanya udah naik, nah disitulah nanti dia akan benar-benar kepake. Ya, tapi kalau teman-teman latihannya nafasnya belum disiplin segala macam ya nggak usah juga nggak apa-apa, nggak akan terlalu berat, gitu ya. Nah itu yang menurut saya perlu. Minum juga sebelum latihan itu juga akan sangat diperlukan karena udara itu kan nggak cuma keluar lewat keringat ya, tapi lewat nafas juga itu dia keluar gitu ya. Jadi sebelum latihan bagusnya minum dulu biar kita terhidrasi juga bagus gitu ya, secara gizi begitu. Itu sih yang persiapan sebelum latihan. Sama ya menit-menit sebelumnya ya teman-teman kayak diem dulu sebentar gitu, niatin bener-bener pengen latihan, yang lain simpen dulu gitu ya. Nah itu juga penting, itu mindsetnya gitu. Karena kalau kita bahaya juga sih kata saya ya kalau misalkan kita latihan olah nafas energinya gede tapi pikiran kita teh kemana-mana. Contoh ya, kita lagi ngumpulin lagi jedet gitu ya, tiba-tiba kepikiran si Eta si A ini ngutang ke saya, kesel naik jebret gitu ya, ke badan kita nggak bagus, energi kita juga nembak ke sana gitu ya. Jadi bisa ya gitulah. Aneh-aneh sih kita latihannya ya begitu. Jadi ya pikirannya juga ditenangkan, badannya juga dipersiapkan, kira-kira gitu. Itu mungkin ya, jadi wajar kalau begitu, selama ketika kita udah kayak gini udah biasa ya. Kalau nanti kalau di sini kalau lagi udah ngobrol gini masih belum fresh, langsung minum gitu ya. Itu biasanya mungkin memang ada kondisi-kondisi yang ya tadi bisa jadi capek, bisa jadi sangat-sangat kekurangan gula gitu ya, karena misalkan belum makan banget dari siang. Nah itu juga ngaruh gitu. Itu mungkin. Ada lagi mungkin kalau kurang jelas bisa ditanya lagi. Kalau yang mau nanya yang lain boleh silakan. Kang, punten satu lagi, Kang. Siap. Kan yang kemarin anak saya kelenjar getah bening kan udah dioperasi kemarin, Kang. Oh ya. Di diagnosa
paru-paru karena paparan asap rokok jadi perokok pasif gitu. Itu terapinya gimana, Kang? Oh, oke, siap. Pada tahun 2000, saya pengurus itu tahun 2000 saya mulainya. Oke. Pada tahun 2000 itu ada penelitian dari, sekarang udah profesor ya, dulu mah doktor. Ya dulu ambil doktoral. Jadi ada mahasiswa S2 yang meneliti tentang olah nafas. Namanya Pak Marsidi. Pak Marsidi ini kontak sama Kang Diki dan akhirnya kontak dengan saya untuk melaksanakan penelitian, judulnya adalah Program Rokok Tetap Sehat. Wah, gitu ya. Walaupun saya nggak encourage ke teman-teman yang latihan merokok sih sebetulnya, tapi pada saat itu programnya namanya itu Program Rokok Tetap Sehat. Jadi waktu itu respondennya 30 orang, para pengemudi taksi. Dilatih olah nafas, gerakan pertama angin 1. Jadi gerakannya gini nih, gitu ya. Setiap malam. Nah, jadi kan supporter yang mau jadi responden dibayar setiap latihan, mereka latihan dibayar gitu ya. Jadi mereka pada mau latihan waktu itu. Dan hasilnya adalah ternyata dengan latihan nafas dada itu paru-paru mereka yang kan di ronsen dulu awalnya gitu ya, itu tidak ada yang memburuk, bahkan ada yang menunjukkan perbaikan dengan olah nafas dada gerakan pertama angin 1. Latihannya berapa lama? Itu kalau nggak salah 3 minggu. Saya yang ngelatih ganti-gantian sama aspel-aspel yang lain zaman dulu. Nah itu mah yang terukur gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya kalau ada masalah di paru-paru gimana? Mau aktif merokok, pasif merokok, atau paru-paru basah segala macam, basically adalah kita panasin, salurin energi kita ke paru-paru si pasiennya. Kalau pasiennya bisa berlatih, maka berilah olah nafas dada gerakan angin 1 yang gerakan pertama yang kita tadi latih gitu ya, yang begitu. Ya. Kalau terapi gimana? Kalau terapi simpelnya adalah kita berdiri di sebelah kanannya pasien. Pasien di sini ya, di samping saya, kita di samping kanannya. Tangan kanan taruh di depan, tangan kiri taruh di belakang, gitu ya. Salurin si energinya, puterin sama kita. Seperti kayak kita lagi gini, yang tadi kan latihan ada yang kayak gini ya, yang muter gitu. Nah persis, cuman di tengahnya ada pasien gitu. Pek gitu. Kayak di sandwich ya, kayak dibikin kayak hotdog gitu ya. Pek gitu. Salurin aja gitu. Nanti dia akan ngap, apa segala macem. Nah, kalau ngap biasanya putarannya terkencang. Kita atur putaran kecepatannya supaya dia tetap bisa nafas dengan baik. Gitu aja. Itu akan sangat-sangat cepat untuk pemulihan paru-paru basah. Kalau paru-paru basah kan gara-gara infeksi ya. Atau flek, atau ya yang keluhan-keluhan asma juga kayak gitu. Nah, lebih bagusnya adalah teman-teman juga ajarin si pasiennya nafas dada yang tadi ya. Sisanya mah tinggal minum transfer dan teman-teman itu mah standar aja. Gitu, ya. Atau cara yang zaman dulu banget ada lagi yang ditempel di punggung belakang, salurin, itu juga bisa, gitu ya. Tapi bagusan yang diputerin sih sebetulnya. Itu mungkin. Ya, tinggal diprakteknya aja sama-sama. Ya. Mungkin ada satu lagi yang mau nanya, boleh? Belum? Oke, kalau belum saya mau nyampein pengumuman ya, sedikit doain aja supaya cepat lancar nih. Nah, jadi sebetulnya udah dari 2 bulan yang lalu banyak terapis-terapis yang dulunya latihan di MTHI itu menanyakan untuk gimana kan kalau saya pengen sertifikasi ulang gitu ya. Karena kalau di MTHI, Manajemen Terapi Holistik Indonesia, tadinya memang setiap 2 tahun sekali ada sertifikasi. Pada saat itu saya bilang belum ada sertifikasi. Nah, kenapa sertifikasi waktu itu dilakukan? Karena udah mulai nih pulih kegiatan-kegiatan terapi yang di masyarakat. Makanya ada di CFD mulai lagi segala macam pasca pandemi gitu ya. Nah, jadi dirasa teman-teman pengen disertifikasi lagi Kang, biar lebih mantap gitu ya. Nah, waktu itu saya bilang belum ada 2 bulan yang lalu. Nah, kesini-sini karena yang nanya nggak 1-2, maka saya sama teman-teman memutuskan untuk ya sudah kita adakan program khusus buat pelatihan buat terapis ya, tapi tidak akan offline ya. Jadi nanti simpelnya adalah kita akan bikin rangkaian video, teman-teman simak, kemudian nanti setelah simak misalkan 2 atau 3 video nanti ada diskusi dengan saya.
tentang apapun di modul 1, 2, 3 itu. Kalau teman-teman pas, nanti ada tesnya juga gitu ya, ada tesnya juga. Nanti teman-teman bisa mengambil modul yang berikutnya. Jadi total itu ada 5 modul gitu ya, dari etika terapi, teknik latihan, SOP dan teman-temannya. Totalnya ada 5 modul gitu ya. Akan ada 5 video dengan 2 kali sesi wawancara seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman itu tertarik, Kang, saya pengen mendalami di terapi ini dan pengen misalkan mau pakai brandnya MTHI ya. Kenapa pakai brand MTHI bukan XHI? Karena MTHI itu yang udah ada legalitas yayasannya gitu. Jadi kalau kita ngeluarin sertifikat emang ada legalitasnya. Kalau XHI kan nggak ada badan hukum, nggak ada apanya gitu ya. Maka kita pakai MTHI dan sudah ada brand-brand yang udah dikenal juga di masyarakat. Nah, jadi kalau teman-teman mau pakai brand MTHI atau memperdalam terapi ya lewat sertifikasi, mungkin dalam sebulan 2 bulan ini akan dirilis programnya. Nah, cuman tidak gratis. Kenapa nggak gratis? Karena dalam sertifikasi itu termasuk branding ya. Jadi teman-teman nanti akan dapat kaosnya, dapat kalau lulus ya, dapat kaosnya, dapat bannernya, dapat modulnya gitu ya. Jadi itu kan mau nggak mau ada biaya produksinya gitu ya. Nah, jadi nanti tapi nggak akan terlalu, kalau buat teman-teman apalagi yang sertifikasi awal nih ya, nggak akan terlalu mahal lah buat itu mah ya. Yang penting sih dari kita ya teman-teman yang berminat ya kita bantu dengan support legalitas dan support dari branding gitu ya, bahwa teman-teman kalau ada apa-apa tinggal telepon ke nomor yang disediakan, maka kita siap support. Kalau ada yang pertanyaan sulit segala macam, ada CS yang siap untuk jelasin ya. Itu mungkin program terbaru yang hendak dirilis sekitar sebulan 2 bulan lagi gitu ya. Pengennya sih lebih cepat ya, supaya nanti teman-teman kalau yang memang pengen ada legalitas dan teman-temannya kita support di situ. Itu mungkin teman-teman sekalian. Ada yang mau tanya terakhir, masih ada 5 menit? Belum? Ya sudah, kalau belum ada mah nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup ya, dijelasin. Kalau teman-teman mau cerita hari ini kerasa gimana bisa di grup juga di bagian testimoni. Nuhun pisan, kita tutup pelatihan kali ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Nuhun, terima kasih sudah mau berlatih. Alhamdulillah dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Kang. Sehat ya. Minum sebelum istirahat ya. Oke. Sawang Suna.